Bang, bagaimana caranya mengatasi merpati freefly sering turun ke tanah? Oke. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Kang Ucup Merpati Freefly. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini ya, saya menjawab dari subscriber saya yang kemarin 2 minggu yang lalu dia bertanya, Bang, bagaimana caranya mengatasi merpati freefly sering turun ke tanah? Oke sahabat, merpati freefly ini saya jawab ya. Cara mengatasi merpati freefly turun ke tanah yaitu tips untuk melatih pertama yaitu usahakan kalau melatih di area luas ya, jauh dari rintangan pohon atau genting rumah ya. Kalau bisa memilih spot di tengah-tengah sawah atau ya di tepi-tepi ini tambak, lahannya luas. Usahakan kalau merpatinya dalam melatih, kalau seketika usianya masih terlalu muda ya, sekitar usia 1,5 bulan ya, 1,5 bulan ya, itu merpati kan masih tahap mau belajar terbang ya sahabat. Nah itu jangan terlalu melatihnya, jangan terlalu dipus ya, jangan terlalu lama-lama. Kalau melatih dipus itu begitu lelah masih terus saja dilatih. Nah, jangan, itu usahakan secukupnya saja ya. Tujuannya adalah kita melatih dalam usia 1,5 bulan itu adalah melatih otot-otot merpati sahabat, dan sekaligus mengenali si owner. Makanya kalau kita melatih merpati freefly dalam usia 1,5 bulan, usahakan di luar kandang atau di luar rumah, outdoor. Kita cari tempat yang luas seperti persawahan, supaya merpati itu bila kita latih bumerang ya, kita lempar tidak langsung turun ke tanah gitu. Itulah sahabat tips melatih merpati freefly supaya tidak turun ke tanah. Dan kalaupun tidak ada lahan ke sawah atau terlalu jauh dari rumah kita sawahnya ya, boleh kita mengandalkan lahan luas, asalkan ya kalau melatih merpatinya dibumerangin ke atas sahabat, jangan dilempar ke depan, ke atas. 1-2 kali lemparan kembali ke owner cukup. Besoknya lagi atau pagi dilatih, sore dilatih, hanya beberapa kali lemparan saja. Kalau merpatinya itu masih usia 1,5 bulan dan masih tahap belajar terbang ya, paham ya dari sini ya. Jadi kalau melatih merpati freefly masih usia dini 1,5 bulan atau masih berbunyi yik-yik ya, itu jangan terlalu dipus ya, cukup hanya beberapa lemparan saja. Oke sahabat, itu adalah tips supaya merpati tidak turun ke tanah. Dan sahabat, kalau kita memilih merpati sebagai bahan mencetak merpati freefly, yaitu pilihlah merpati yang mempunyai gen penerbang seperti merpati endemik ya. Ada sih memang beberapa merpati hias buat freefly juga bagus. Ini termasuk merpati hias. Ini adalah merpati English Potter tipe penerbang nih sahabat.
alhamdulillahnya ini tipe penerbang English Potter saya ini. Ada punya teman yang merpatinya English Potter juga, dia tidak kuat terbang, ada juga. Nah, pilihlah terayang penerbang, itu akan lebih mudah sekali untuk dibuat free fly. Dan kalau mencetak merpati free fly, usahakan dari usia 7 sampai 10 hari ya. Karena kalau kita meloloh dari indukan dari usia 7 sampai paling lama 10 hari ya, itu naluri induknya belum masuk semua ke merpati itu. Makanya kalau kita mencetak merpati free fly, usahakan ambil dari induknya usia 7 sampai 10 hari ya. Soalnya nanti bisa bondingnya lebih mengunci daripada kita mengambil lolohan dari induknya usia 2 sampai 3 minggu sudah besar, sudah keluar bulunya kurang lebih 3 cm. Itu nanti kedepannya dewasanya sekitar usia 3 bulan responnya berkurang, jadi dia selalu ngeblank, tidak bonding istilahnya. Memang kalau dalam usia yik-yik 3 bulan ke bawah, kalau kita lolohan dari 2 sampai 3 minggu itu bagus responnya kalau masih yik-yik, ingat ya. Tapi kalau nanti 3 bulan responnya akan turun, itu pengalaman saya. Jadi kalau mencetak merpati free fly itu lebih baik dari usia 7 sampai 10 hari. Memang dalam usia segitu rawan mati ya, tapi kalau kita mau belajar merawatnya, insya Allah teratasi. Nanti saya membuat tutorial meloloh merpati dari usia 10 hari ya. Insya Allah nanti saya usahakan membuat tutorialnya ya. Oke sahabat, ayo kita latih gimana sih. Ini kan lahan saya ini banyak pepohonan juga, banyak genting ya. Ini coba saya kasih tips cara melatih merpati ya di lahan seadanya ya. Jadi jangan usahakan melatihnya jangan terlalu lama ya. Nanti kalau terlalu lama dia lelah hingga digendeng, nah itu jadi kebiasaan. Itu yang saya maksud. Yuk ikutin ya. Oke sahabat ya, kita lempar di atas. Oke. Masih kuat kan? 1 kali. Lagi ya. Ini. 2 kali ya. Lihat merpatinya bingung apa tidak. Kalau tidak bingung boleh kita teruskan. Nah ini agak terbangnya mulai agak berkurang ya, terbangnya agak pelan, agak lelah. Ini masih bunyi yik-yik, jangan terlalu dipaksa ya. Cukup, besok kita latih lagi gitu. Nanti kalau dia suaranya sudah agak serak, dia akan terbang sendiri kok. Kalau terlalu bonding nanti gampang mengatasinya. Nanti ada tutorialnya. Yang penting merpati ini bonding kepada kita, tidak selalu turun ke tanah, aman. Bila nanti kita latih bumerang ke atas, kita lempar ke atas, turunnya ke tanah langsung kita ambil. Langsung kita ambil, jangan terlalu lama di bawah. Langsung kita ambil, taruh di tangan. Nah, kita lempar, jangan terlalu jauh-jauh ya, segini saja. Gini. Nah, begini. Gini. Jarak dekat ini supaya dia tahu harus hinggap di tangan atau glove. Itu kalau kita mengatasi merpati jika turun ke tanah, langsung kita pegang di tangan, kita ajak
main-main kita lus-lus begini supaya merpati itu lebih aman, lebih nyaman ke glove. Itulah, nah, ini responnya kan bagus. Nah, tuh dia sama tangan saja sudah respon kan. Nah, ini tujuannya. Oke sahabat, ini hanya sekedar tips ya untuk menjawab dari subscriber saya cara mengatasi merpati free fly yang sering turun ke tanah. Oke sahabat, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum. Salam satu hobi mantap. Joy, sini, Joy. Bukan turun kan, karena tadi dia agak lelah. Ini langsung kita ambil. Oke, mantap.